Mujizat Simon dipastikan dari iblis. Saya Pendeta Tan Hoinai. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai 12 ada seorang tukang sihir namanya Simon. Simon siapa? Ya, mujizat yang dilakukan oleh Simon itu dipastikan dari iblis. Ya, semua orang ngikutin dia, heboh. Ya, siapa Pak? Simon. Simon suka bikin mujizat dalam nama Yesus. Ya, tapi berterima kasih kepada Bapa. Ya, dipastikan itu mujizat dari iblis. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 12 ya. Simon ini membuat heboh seluruh kota dengan sihirnya. Tepuk-tepuk dalam nama Yesus sembuh, ditepuk-tepuk, hipnotis mesmerism. Ya. Dalam nama Yesus, tapi berterima kasihnya kepada Bapa iblis. Ya, mujizat dari Simon 100% dari iblis. Ya, sebab Simon ini penyembah bapa iblis. Ya, dia menolak Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Allah itu. Matius 24 ayat 24, nabi palsu dan Mesias palsu membuat mujizat yang heboh. Kalau mujizatnya itu heboh, ya bikin heboh, itu pasti dari iblis. Ya. Demikian pula di dalam Matius 7 ayat 22. Bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang sakit demi namamu? Bukankah aku mengadakan banyak mujizat demi namamu? Yesus berkata, iblis mujizatmu, enyahlah engkau, aku tidak pernah mengenal engkau. Ya. Simon ya di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 12 dipastikan semua mujizatnya adalah dari iblis. Ya, kalau ada yang niru-niru Simon ya, berkoar-koar membuat mujizat dalam nama Yesus sembuh, ditepuk-tepuk ya. Tangkep, Pak. Ya, apalagi itu nipu-nipu ya, orang dari agama lain ya toh. Yang seperti itu tangkep ya, itu mestinya ditangkep itu. Ya, seperti itu. Dilarang ya. Karena itu jelas menipu ya toh. Semua mujizat yang dilakukan oleh tukang sihir yang namanya Simon yang tertulis di dalam Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Lalu ada yang niru-niru seperti itu, dipastikan itu mujizat kesembuhan dari iblis. Matius 24 ayat 24, nabi palsu, guru-guru palsu, Mesias palsu membuat mujizat yang heboh. Di dalam Matius 7 ayat 22, mereka yang teriak-teriak gitu, dalam nama Yesus sembuh, membuat mujizat. Ya, itu semua dari iblis. Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Ingat, mereka membuat mujizat tetapi yang disembah adalah bapa iblis. Ingat, ya, yang niru-niru Simon di dalam Kisah 8:12, mereka penyembah bapa iblis. Sedangkan Roh Kudus adalah Yesus. Mustahil orang yang membuat mujizat ya ngaku-ngaku dalam nama Yesus tapi yang disembah bapa iblis. Mustahil. Ya, itu adalah kesembuhan dari iblis. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 12. Endingnya Simon ini akhirnya percaya Yesus di dalam Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Tapi banyak yang niru-niru Simon tetap tidak percaya Yesus. Jadi nipu secara masif ya toh, kesembuhan dalam nama Yesus, tepuk-tepuk usir setan dalam nama Yesus, hipnotis mesmerism. Ya, sesungguhnya ya yang disembah adalah iblis, kesembuhan itu dari iblis. Paling lama bisa bertahan 1 minggu.
Itu pun dengan banyak tipu-tipu, ya toh. Ya, tuli mendengar ya ditipu aja, orang tuli tipu-tipu aja gitu ya. Semua hipnotis mesmerism paling lama itu 1 minggu. Ya, Anda bisa sembuh 1 minggu. Ya, banyak kejadian sembuh saat itu, begitu naik ke mobil sakit lagi. Ya, seperti itu. Karena itu tipu-tipu, Pak, ya. Mujizat tidak bisa ditipu-tipu, tidak bisa ditiru-tiru. Ya, mujizat-mujizat yang seperti itu sudah ada referensi Alkitabnya, namanya Simon di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 12. Ini memakai hipnotis mesmerism. Ya, cirinya ditepuk-tepuk. Tepuk-tepuk ya toh. Tepuk-tepuk gitu ya. Ditengking-tengking, ditepuk-tepuk, itu hipnotis mesmerism itu, ya. Clear Bapak Ibu Saudara, jangan tertipu dengan mujizat. Pokoknya yang heboh-heboh itu dari iblis, Pak. Sudah ditulis di Matius 24 ayat 24. Jadi, kalau ada yang niru-niru Simon di dalam Kisah 8 ayat 9 sampai 12, dipastikan itu mujizat dari iblis. Dianya tidak percaya Yesus, dia comot-comot Yesus, tapi yang disembah Bapak Iblis. That's it.